Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anta ya muyassir yassir umurana umurad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah selalu memberikan nikmat kepada kita semua, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Nikmat zahir adalah nikmat yang tampak, nikmat yang dapat dilihat oleh pandangan manusia seperti harta, anak dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua nikmat batin, nikmat yang tidak tampak oleh pandangan mata manusia seperti bertambahnya iman, bertambahnya syukur kepada Allah, bertambahnya qanaah, bertambahnya ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang tentunya lebih berharga, lebih mulia dibandingkan nikmat zahir. Maka semoga Allah selalu menyempurnakan kepada kita semua nikmat zahir maupun nikmat batin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah memasuki tanggal 2 daripada bulan Sya'ban, baik secara metode hisab maupun secara metode ru'yah. Saat ini kita telah memasuki tanggal 2 bulan Sya'ban, karena tanggal satunya metode hisab dan ru'yah sama-sama tanggal 4 Maret ya kemarin. Beda dengan bulan Rajab ya, sebelum ini penetapan tanggal 1 Rajab itu berbeda pendapat. Menurut hisab Rajab itu hari Rabu, sedangkan menurut metode ru'yah Rajab itu hari Kamis ya. Ini tanda yang baik ya, untuk Sya'ban ini kita sama antara ru'yah dengan hisab. Semoga Ramadannya juga sama ya, sehingga nanti Idul Fitrinya juga sama ya. Karena saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, maka saya tertarik untuk membahas, mengkaji seputar bulan Sya'ban yang saya kemas dengan tema hikmah bulan Sya'ban. Ada beberapa hikmah yang ingin kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah mengenai keutamaan bulan Sya'ban. Keutamaan bulan Sya'ban, ada bulan yang memiliki keutamaan, ada bulan yang tidak memiliki keutamaan apa-apa ya, seperti bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, itu bulan yang tidak memiliki keutamaan apa-apa. Tapi ada bulan yang memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Di antaranya adalah bulan Sya'ban. Apa keutamaan bulan Sya'ban?
Yang pertama kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bulan Sya'ban merupakan bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah untuk puasa sunnah. Ya, bulan yang paling disenangi oleh Rasulullah untuk melakukan ibadah puasa sunnah. Maka siapa yang mengaku cinta kepada Nabi, salah satu tanda cinta itu adalah mencintai apa yang dicintai oleh Nabi. Salah satu yang dicintai oleh Nabi adalah beliau cinta puasa sunnah di bulan Sya'ban. Jangan sampai kita nepuk dada, saya paling cinta ke Rasulullah, tapi masuk bulan Sya'ban kita tidak puasa sunnah. Ya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad. Aisyah menuturkan, istri Nabi yang paling muda. Kata Aisyah, kana ahabbus syuhur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu Sya'ban. Bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 12 bulan itu, yang paling dicintai oleh Rasulullah untuk melakukan puasa sunnah adalah bulan Sya'ban. Thumma yasilahu ila Ramadan. Kemudian beliau melanjutkan puasa itu kepada bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka wajar Bapak Ibu jika di bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan ibadah puasa. Ya, tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Memang bulan Muharram itu ada sunnahnya puasa, ya, ada puasa sunnah. Kemudian di bulan Rajab juga ada puasa. Kemudian di bulan Dzulqa'dah ada puasa, di bulan Dzulhijjah ada puasa, di bulan Syawal ada puasa. Tapi bulan yang paling banyak Rasulullah melaksanakan ibadah puasa sunnah adalah bulan Sya'ban. Jangan sampai kebalikan kita dengan Nabi. Kita di bulan tertentu banyak puasa sunnah, tapi masuk bulan Sya'ban kita sedikit puasa sunnah, atau bahkan sama sekali tidak melaksanakan ibadah puasa sunnah. Ya. Ini sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Aisyah, wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Saya tidak pernah melihat Rasulullah banyak melaksanakan ibadah puasa sunnah melebihi daripada bulan Sya'ban. Nah, ini dalil, ya, dalil yang sangat kuat dari hadis Al-Bukhari bahwa bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk banyak melaksanakan ibadah puasa. Itu kemuliaan yang pertama. Kemudian kemuliaan yang kedua, bulan Sya'ban merupakan bulan diangkatnya seluruh amal manusia. Ini sebagaimana hadis Al-Bukhari, ada sahabat yang bertanya ke Rasulullah SAW, namanya Usamah bin Zaid. Zaid merupakan putra angkatnya Rasulullah SAW, ya, Zaid bin Harithah. Sebelumnya Nabi SAW menyandarkan nama Zaid kepada nama beliau, Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian Allah menurunkan ayat Quran yang melarang itu. Allah berfirman, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Muhammad bukanlah bapak mir rijalikum, dari seorang laki-laki di antara kalian. Ini dalil bahwa anak angkat itu tidak boleh disandarkan namanya kepada ayah angkatnya, ya. Dan anak angkat tidak dapat mewarisi harta daripada ayah angkatnya, ya. Sebab waris itu kan hubungannya ada 3 nih, waris itu. Yang pertama karena nasab, yang kedua karena pernikahan, yang ketiga, ya, karena perbudakan, ya. Kalau panjenengan punya budak, ya, sebagaimana dulu di Arab ada perbudakan, maka budak itu juga punya hak untuk mendapatkan bagian daripada harta waris tuannya, ya. Nah, selain yang 3 itu, maka siapapun dan sedekat apapun dia dengan seseorang yang telah meninggal dunia dan dia meninggalkan harta, maka dia itu tidak akan mendapatkan dan tidak boleh memang untuk mendapatkan harta warisan. Baik.
Zaid bin Harisah punya anak namanya Usamah. Ya, Usamah bin Zaid. Sejak kecil memang sering bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid melihat Nabi banyak melaksanakan ibadah puasa di bulan Sya'ban. Akhirnya Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau banyak puasa di bulan Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban ini wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Sya'ban." Kata Nabi, saya banyak puasa di bulan Sya'ban karena bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Sebab bulan Sya'ban ada di antara Rajab dan Ramadan. Orang fokus puasa Rajab, lalu fokus dengan puasa Ramadan, sehingga pertengahan di antara keduanya ini sering dilalaikan oleh manusia. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka beribadah kepada Allah saat manusia itu lalai, untuk mengisi waktu tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isra itu terjadinya kapan? Malam apa siang hari? Malam kan? Karena pada malam hari sedikit sekali manusia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka banyak lalai dan banyak lelap dengan tidurnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pilih waktu malam untuk mengisrakan Rasulullah SAW, lalu naik ke langit. Maka ulama kemudian menyampaikan pelajaran kepada kita semua, Bapak Ibu. Kenapa, Pak? Kalau rohani kita ingin naik ke atas, ya, ingin naik ke langit, ingin sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, manfaatkan waktu malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingin rohani ini naik ke langit, naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tidak manfaatkan waktu malam, kita sia-siakan waktu malam untuk ibadah kepada Allah, susah untuk sampai ke situ, atau bahkan mustahil rohani ini bisa sampai kepada Allah kalau kita tidak gunakan waktu malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beribadah pada waktu manusia itu lalai amat sangat besar kemuliaannya, amat sangat besar kemuliaannya. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib itu berkata begini, salat malam yang paling utama dalam setahun adalah salat pada malam Idul Fitri dan Idul Adha, di mana pada malam itu banyak manusia yang lalai untuk ingat Allah. Setelah mereka berpuasa, mereka balas dendam, ya, dengan mengadakan pesta, dengan mengadakan perkumpulan dan lain sebagainya. Nah, solat dan beribadah pada waktu seperti itu, kata sahabat Ali, itu adalah amat sangat besar kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikian pula dengan bulan Sya'ban, bulan yang dikatakan oleh Nabi sebagai bulan banyak dilalaikan, dilupakan oleh manusia. Mereka fokus puasa di bulan Rajab, puasa, sampai ada yang full puasa di bulan Rajab itu. Padahal dalam kajian fikih tidak boleh ada satu bulan kita puasanya full, itu tidak boleh, supaya tidak sama dengan bulan suci Ramadan, ya. Kemudian ketika mereka bersemangat puasa di bulan Rajab, masuk Sya'ban, malah mereka tidak puasa. Ini kebalikan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak banyak puasa di bulan Rajab, tapi masuk bulan Sya'ban beliau banyak melakukan ibadah puasa. Karena Nabi ingin mengisi waktu Sya'ban yang banyak dilalaikan oleh manusia itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tinggal kita memilih, Bapak Ibu. Kita ini ingin masuk golongan yang melalaikan Sya'ban, ataukah ingin masuk kepada golongan yang mengisi Sya'ban ini dengan banyak ibadah puasa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadisnya.
wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal manusia ila rabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Maka saya ingin ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Ya. Nabi ingin saat amalnya diangkat dalam keadaan puasa. Padahal amal beliau itu pasti baik. Walaupun beliau tidak puasa, amalnya pasti salih, amalnya pasti ikhlas, amalnya pasti benar, ya. Tapi kendati pun demikian Bapak Ibu, beliau masih berusaha bagaimana dapat memberikan amal dan catatan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amal itu diangkat. Caranya bagaimana? Puasa. Ya. Nah, maka apabila kita ikut Nabi, kita akan ingin sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah. Beliau ingin ketika amalnya diangkat dalam keadaan puasa, maka begitu pula kita sebagai umatnya, ketika amal kita diangkat kepada Allah, ya Allah, ini amal si fulan, lalu catatan amal kita yang terakhir itu adalah puasa, ya. Maka Nabi SAW suka puasa di bulan Sya'ban, ya, karena kan bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal, dan Nabi tidak ngasih tahu di hari keberapa amal itu diangkat kepada Allah, ya. Apakah 30 hari ini proses pengangkatan amal kepada Allah, ataukah di hari-hari tertentu amal itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena tidak tahu, maka Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Al-Bukhariyah, beliau menyebutkan bahwa amal itu diangkat ada 3 macam. Yang pertama adalah amal harian, diangkatnya pada waktu asar dan diangkat pada waktu subuh, amal harian, ya. Ini barusan malaikat mengangkat amal semalam, ya, amal kita yang kita kerjakan pada malam hari diangkatnya tadi ketika kita melaksanakan sholat subuh. Karena malaikat itu dalam hadis Al-Bukhari ada 2 shift, ya. Ada shift malam yang bertugas pada waktu malam, itu mulainya dari asar sampai subuh. Kemudian ada malaikat yang bertugas pada waktu siang, dimulainya dari subuh sampai asar. 2 malaikat itu berkumpul di waktu asar dan di waktu subuh. Ketika malaikat yang bertugas pada waktu malam masuk pada waktu subuh, maka mereka akan naik ke langit. Sebelum naik ke langit, mereka menunggu datangnya malaikat yang bertugas pada waktu siang. Setelah datang, mereka berkumpul. Setelah itu malaikat yang bertugas pada waktu malam naik kepada Allah. Ketika mereka sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepada para malaikat tersebut, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Sedang apa mereka ketika kalian tinggalkan? Kemudian para malaikat itu menjawab, wahum yusallun, ya Allah, kami tinggalkan mereka ketika mereka dalam keadaan salat. Makanya usahakan Bapak Ibu, salat subuh dan salat asar usahakan tepat waktu, ya. Sehingga ketika malaikat ditanya, bagaimana keadaan si fulan itu ketika kamu tinggalkan, maka malaikat itu menjawab, ya Allah, dia dalam keadaan salat. Jangan sampai malaikat itu berkata, ya Allah, dia dalam keadaan tidur, ya Allah, dia dalam keadaan maksiat, ya Allah, dia dalam keadaan ini dan itu, ya. Maka ini dalil bahwa amal harian itu diangkat setiap subuh dan setiap asar. Kemudian yang kedua, amal pekanan. Amal pekanan
diangkat hari Senin dan hari Kamis. Ini sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Tu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis. Amal itu diangkat pada hari Senin dan pada hari Kamis. Fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Maka saya ingin ketika amalku diangkat, kata Nabi, saya dalam keadaan puasa. Kenapa selalu puasa yang disebut oleh Nabi? Ya. Kok tidak baca Quran? Kok tidak zikir kepada Allah? Kok tidak bersedekah? Ya. Karena baca Quran itu waktunya sebentar. Ngeten, kalau panjenengan baca Quran kuatnya berapa jam? Hah? Panjenengan baca Quran nih kuatnya berapa jam? 1 jam kuat ya? 1 jam kuat Ustaz, tapi dapat 1 lembar udah habis ya. Kalau kita sedekah, apakah setiap jam kita bersedekah? Tidak ya, paling beberapa menit saja kita ngasih udah selesai. Ngeten. Tapi ibadah yang paling lama jangka waktunya adalah ibadah puasa, Pak. Dari subuh sampai maghrib. Jadi kalau puasa kita ikhlas kepada Allah, dari subuh sampai maghrib itu pahala terus. Jadi berjalan terus. Naik. Nah, seperti orang dagang gitu ya, grafiknya naik terus. Nah, tapi kalau kita baca Quran ya, pahalanya dicatat hanya ketika baca Quran itu saja. Kalau sudah shadaqallahul azim ditutup, udah selesai malaikat mencatatnya. Nah, makanya Nabi itu ketika proses pengangkatan amal kepada Allah, yang paling beliau sukai untuk melakukan ibadah adalah ibadah puasa. Maka Nabi SAW suka puasa Senin dan Kamis. Senin Kamis suka puasa, karena pada hari Senin diangkatnya amal, begitu juga hari Kamis. Kemudian yang ketiga, amal tahunan diangkat pada bulan Sya'ban. Amal tahunan kita, jadi selama setahun, mulai dari Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, apa lagi? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, itu diangkatnya pada bulan Sya'ban. Ya, selama setahun ini catatan amal kita diangkat pada bulan Sya'ban. Maka Nabi SAW bersabda, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Maka saya ingin ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Siap puasa Sya'ban? Siap ya? Syekh, siap Syekh. Nah, tidak harus 29 hari, tidak harus 28 hari ya. Paling tidak kita puasa di bulan Sya'ban ya, mungkin 11 atau 15 hari. Kalau kita ambil Senin Kamis ya, kita ambil Senin Kamis, dapat berapa kita? Dapat 8. Tambah Ayyamul Bid. Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15, dapat 11. Itu sudah lumayan, hampir setengahnya. Ya, hampir setengahnya. Syukur-syukur kalau puasa Daud. Di bulan Sya'ban ini puasa Daud, ya. Jadi sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Atau pakai pekanan boleh ya. 1 pekan puasa, 1 pekan berikutnya tidak. 1 pekan ketiga puasa, pekan keempat tidak puasa. Persiapan fisik menuju Ramadan ya. Maka jemaah rahimakumullah, kemuliaan bulan Sya'ban yang kedua adalah pada bulan Sya'ban Allah mengangkat amal manusia. Kemudian kemuliaan yang ketiga, malam nisfu Sya'ban Allah menurunkan ampunan. Malam pertengahan Sya'ban yang disebut oleh orang-orang nisfu Sya'ban ya, pertengahan Sya'ban. Pada malam pertengahan Sya'ban Allah menurunkan ampunan. Tanpa kita minta ampun kepada Allah, pada malam itu kita semua orang beriman akan dapat ampunan Allah. Ya, tanpa kita minta ampun kepada Allah. Ini hadis
derajatnya hasan. Hasan tuh di bawah sahih. Kalau paling tinggi namanya sahih, di bawahnya sahih hasan, di bawahnya hasan dhaif, lemah. Ada ulama yang menolak hadis lemah, ada ulama yang masih mengamalkan hadis lemah, ya. Kemudian di bawahnya dhaif ada namanya maudhu. Nah, kalau punya anak laki-laki namakan ini bagus nih. Anak pertama sahih, anak kedua hasan, anak ketiga dhaif, ya, karena malas dia. Anak keempat maudhu. Ini hadis Al-Baihaqi dan derajatnya hasan, bagus untuk diamalkan, ya, karena derajatnya masih di bawah sahih dan di atas dhaif. Rasulullah SAW bersabda, yattali'ullahu tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hambanya pada malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban, berarti malam 15 Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka Allah mengampunkan semua hambanya yang beriman, dikasih ampunan, diampuni. Tapi kata ulama, yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus taubat kepada Allah, merengek di hadapan Allah, berjanji untuk tidak mengulangi lagi, ya. Yang dimaksud oleh hadis ini adalah dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah tanpa kita minta ampun, ya, langsung diampuni oleh Allah, kecuali dua orang yang tidak mendapatkan ampunan itu. Siapa mereka? Pertama kata Nabi, illa limusyrikin, kecuali orang yang berbuat syirik. Hati-hati Bapak Ibu, kalau panjenengan pernah merasa berbuat syirik, taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah, minta ampun, ya. Mungkin dulu pernah datang ke dukun untuk minta ini, minta togel dan sebagainya. Nah, sekarang ini ada model syirik yang halus. Apa itu? Percaya kepada binatang. Kalau buaya karakternya begini. Ya, apa namanya itu, Pak? Zodiak apa itu? Hah? Nah, itulah. Jadi kalau lahirnya bulan ini, binatangnya ini, karakternya begini, nasib rezekinya begini, ya. Dia percaya kepada itu dibandingkan kepada takdir Allah. Itu syirik yang halus. Nah, kalau kita pernah melakukan seperti itu, taubat kepada Allah, sehingga masuk malam nisfu Sya'ban kita mendapatkan bagian daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan orang beriman itu tidak mendapatkan ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban adalah musyahid. Musyahid, orang yang bermusuhan, yang bertengkar, yang tidak tegur sapa, bermusuhan dengan tetangganya, bermusuhan dengan rekan kerjanya, bermusuhan dengan istrinya. Kalau orang tua bermusuhan dengan anaknya, menantu bermusuhan dengan mertuanya. Nah, kalau ini sampai dibawa pada malam nisfu Sya'ban, maka yang bersangkutan itu tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Bahkan Nabi itu sudah memvonis, ya. Nabi memvonis orang yang memutuskan silaturahim itu tidak akan masuk surga. Kata Nabi, la yadkhulul jannah al-qati, tidak akan masuk surga al-qati, orang yang memutuskan silaturahim. Nah, maka sebelum masuk pertengahan Sya'ban, banyak minta maaf. Temui orang-orang yang pernah kita zalimi, minta maaf kepadanya, minta keridhaan hati, minta kelapangan hati kepadanya. Nah, sehingga masuk malam nisfu Sya'ban kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang minta maafnya kapan? Sebelum puasa. Sebelum puasa sama lebaran. Jadi satu hari sebelum puasa itu maaf. Nah, kemudian setelah puasa maaf.
Padahal yang paling penting untuk kita minta keridhaan manusia, minta keikhlasan manusia agar memaafkan kita itu adalah sebelum masuk tanggal 15 Sya'ban. Karena pada malam itu Allah menurunkan ampunan. Jadi yang tidak mendapatkan ampunan hanya 2 orang. Musyrik, berbuat syirik. Kemudian musyahin yang bermusuhan. Maka itulah kemuliaan ketiga daripada bulan Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban Allah menurunkan ampunan. Kemudian yang terakhir, kemuliaan yang terakhir bulan Sya'ban adalah bulan perpindahannya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Imam Al-Qurtubi, ayat ini turunnya pada bulan Sya'ban. Artinya apa? Perpindahan kiblat itu dari Baitul Maqdis ke Ka'bah terjadi pada bulan Sya'ban, dan ini menunjukkan kemuliaan bulan Sya'ban. Ya. Kiblat dipindah oleh Allah, tujuannya adalah untuk menguji. Sebenarnya menghadap Baitul Maqdis sama menghadap Ka'bah itu tujuannya sama enggak? Sama-sama menghadap kepada Allah, sama-sama cari ridho Allah, sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah pindah kiblat itu? Untuk mengetahui siapa yang betul-betul beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Orang yang betul-betul taat kepada Allah, manut ya apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah suruh ke timur, ke timur. Allah suruh ke barat, ke barat. Tapi orang yang pura-pura beriman, ketika terjadi perubahan seperti itu, dia akan komplain. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Mereka mengatakan Islam itu tidak konsisten. Sekarang kiblatnya ke sana, tapi besok berubah lagi. Ya, kata mereka Islam itu tidak konsisten. Ini adalah perkataan orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Nah, sekarang ini ada orang yang parah daripada itu. Kata mereka, ngapain azan tuh keras-keras? Tuhan kan maha mendengar. Dikiranya azan tuh manggil Tuhan, padahal azan itu manggil orang untuk sholat. Jadi sekarang nih azan tidak boleh keras-keras, Pak. Kalau azan tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Baik. Nah, maka kemuliaan yang keempat, bulan Sya'ban adalah bulan perpindahan kiblat kaum muslimin. Baik, itulah 4 kemuliaan bulan Sya'ban. Nah, sekarang kita masuk hikmah yang kedua, amalan utama di bulan Sya'ban. Amalan utama di bulan Sya'ban yang paling utama adalah puasa. Ya, amalan yang paling utama adalah puasa. Ini sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Kana yasumu Sya'ban illa qalila. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa Sya'ban illa qalila, kecuali hanya sedikit hari beliau tidak puasa Sya'ban. Nah, kalau sedikit itu kira-kira berapa hari lah dari 30 hari itu? Nah, di atas inilah ya, 10 hari mungkin. 10 hari beliau tidak puasa, ya. Berarti 20 harinya beliau puasa, atau bisa saja 25 hari puasa, 5 hari tidak puasa. Tapi dalam hadis ini dinyatakan Nabi puasa Sya'ban kecuali hanya beberapa hari saja beliau tidak melaksanakan ibadah puasa. Kalau kita kan kebalik. Kalau kita hadisnya begini, maka na yasumu Sya'ban illa qalila. Tidaklah puasa Sya'ban kecuali hanya sedikit. Kalau Nabi, beliau puasa Sya'ban kecuali hanya sedikit yang tidak puasa. Kalau kita tidak puasa Sya'ban kecuali hanya beberapa hari saja. Jadi sunnah puasa Sya'ban, ini amalan utama. Kemudian yang kedua, ya, amalan utama di bulan Sya'ban kata ulama adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Karena ayat perintah sholawat, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, itu turunnya pada bulan Sya'ban.
Sehingga sebagian ulama menganjurkan kita untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Perbanyak salawat. Nabi SAW bersabda, bersalawatlah kalian kepadaku karena salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ustadz, harus banyak salawat apa banyak istighfar? Kalau kita merasa banyak dosa, perbanyak istighfar dibandingkan salawat. Tapi kalau kita merasa tidak melakukan dosa besar, maka perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat itu Bapak Ibu harus tulus untuk Rasulullah, bukan untuk kita. Banyak orang bersalawat bukan untuk Nabi, tapi untuk dirinya sendiri. Contohnya apa? Lihat rumah disalawatin, Allahumma sholli ala Muhammad. Lihat mobil diselawatin, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, lihat perempuan cantik diselawatin, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu salawat bukan untuk Nabi, itu salawat untuk dirinya sendiri. Nah, salawat yang seperti ini tidak akan disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, perbanyak amal soleh lainnya di bulan Sya'ban. Sekali kita beramal di bulan Sya'ban ini langsung diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak. Nah, kalau diperintahkan perbanyak amal soleh, berarti sangat kita dilarang untuk melakukan perbuatan maksiat di bulan Sya'ban. Khawatirnya ketika kita diangkat amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itu kita dalam keadaan perbuatan maksiat. Maka itulah amalan utama yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban. Nah, kemudian hikmah yang ketiga daripada bulan Sya'ban ini, bahwa bulan Sya'ban persiapkan diri untuk menuju bulan suci Ramadan. Kenapa Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban? Untuk mempersiapkan ruhani menyongsong datangnya bulan Ramadan. Nah, sehingga Ramadan tahun ini betul-betul menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Kalaulah Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terakhir, akan menjadi Ramadan terakhir yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, untuk sampai ke sana kita harus latihan dulu, riyadhah dulu di bulan Sya'ban. Apa riyadhahnya? Puasa. Jadi banyak puasa di bulan Sya'ban, sehingga masuk Ramadan rohani kita betul-betul siap untuk beraktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Silakan. Kalau saya baca di Al-Quran itu, saya sering baca itu surat itu, dan Al-Quran itu kan Al-Quran terjemah. Kadang-kadang ada ayat-ayat yang menarik, ternyuh hati saya itu untuk membaca artinya. Itu ada kan setiap hari itu ada malaikat pencatat seluruh amal perbuatan kita sehari. Setiap hari ada malaikat yang mencatat amal di sebelah kanan, dan satu malaikat untuk mencatat amal kita yang jelek di sebelah kiri. Kan itu ada, mungkin Ustaz ingat ayatnya mungkin, tapi saya nggak apa. Baik. Kan ada pencatat amal. Ayat yang menunjukkan malaikat itu mencatat amal manusia. Ya. Ada pencatat amal itu malaikat yang mencatat amal yang baik, ada malaikat yang mencatat amal yang buruk. Yang jelas bukan raqib atid ya. Sebagian orang mengira bahwa malaikat yang mencatat amal baik itu namanya raqib, yang mencatat amal buruk namanya atid. Raqib atid itu bukan nama malaikat ya, tapi itu sifat. Raqib artinya mengawasi, atid juga mengawasi. Ini ada di dalam Quran surah Adz-Dzariyat. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah manusia itu berucap kecuali ucapannya akan dicatat oleh raqibun atid, malaikat yang selalu mengawasi ya.
Kemudian dalil bahwa malaikat-malaikat ditugaskan oleh Allah untuk mencatat adalah di Quran surah Al-Infitar. Allah berfirman, kiraman katibin, ya, kiraman katibin. Idas sama'u fatarat wa idal kawakibu intatarat wa idal biharu fujjirat wa idal kubru bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidhin. Sesungguhnya kalian punya lahafidin, malaikat-malaikat penjaga, kiraman yang mulia, katibin tugasnya untuk mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, dia mengetahui apa saja yang kalian ketahui. Ini dalil bahwa bersama kita ada malaikat yang mencatat. Ngaten. Kalau kita punya pendamping atau punya penjaga lah, setiap ucapan kita dicatat, yang baik dicatat, yang jelek dicatat. Habis itu dikasih tahu, ini Pak catatannya hari ini Bapak ini banyak ucap jelek hari ini. Malu ndak kita? Malu. Nah, kerasakan supaya kita tidak berucap yang tidak baik, rasakan ketika kita ingin berucap bahwa setiap ucapan kita itu dicatat oleh malaikat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.